ide tentang peluang usaha yang bisa dikembangkan dari rumah. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya ingin tahu apakah peluang-peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan bisnis dari rumah. Maka dari itu, kita langsung saja menyimak presentasi dari narasumber kita untuk menyampaikan sebuah materi kepada narasumber. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Langsung nih Mas. Langsung, Bentar. Coach. Oke, siap. Ini prolognya langsung aja nih Mas. Bentar ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya. Selamat datang. Itu ada Mas Direktur Bank Kerinci juga ini, Pak Ade ya, luar biasa. Saya sudah jadi host ya, Mas? Sudah. Oke, siap. Nanti saya akan coba kenalkan. Saya coba share saya dulu. Apa kabar Pak Ade dan tim lainnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillah. Ini harus semangat sekarang nih. Karena di pandemi ini kalau nggak semangat ya baik. Perkenalkan, nama saya Suryono. Saya adalah petani kerinci dari petani sayuran dan juga petani kopi ya. Dan kami tergabung dalam satu koperasi Kopi Alam Kerinci yang berdomisili di Kayuaro. Kami adalah koperasi yang coba memproduksi kopi dengan standar kualitas ekspor. Nah, sebelum saya kenalkan, ini ada yang dari Kerinci, selain di Kerinci ada ya? Saya lihat tadi ada yang dari Banjarmasin, dari mana-mana, luar biasa. Dari Dumai. Iya, jadi saya coba kenalkan. Ini Kerinci, Bu, Bapak-bapak semuanya. Nah, di sana ada Gunung Kerinci, depannya ada kebun teh, tengah-tengahnya ada kopi. Inilah Kerinci. Jadi kami anak muda dulu bercita-cita bagaimana ada Kerinci yang akan kita coba branding menjadi the real of Sumatera. Karena di Kerinci ini ada semuanya. Ada kopi, ada teh, ada kulit manis, wisata, dan juga kuliner. Jadi sayang dong kalau kita nggak mempromosikan apa kita. Oke, ini profil kita, koperasi kita. Kita berdiri tahun 2015 ya, dengan misi anak muda. Awalnya dulu untuk lingkungan. Nah, ini tim-tim kita, tim-tim yang selalu mensupport kita dalam kegiatan-kegiatan di Kopi Alam Kerinci di koperasi itu sendiri. Di sini ada saya sendiri sebagai CEO, ada Mas Nopa Suryono. Mas Nopa ini adalah ICS kita, orang yang mengontrol 600 petani kita di Kerinci. Kemudian ada Mas Kelik sebagai operational production-nya, ada Mas Patar, operational marketing, ada Pak Hendra Gustomi, beliau ada salah satu dosen sekarang di STIE, beliau itu financial kita, CFO kita, dan ada Mbak Erna Yunita. Dan mereka adalah anak muda Kayuaro semua yang coba kita bangkitkan semangatnya untuk bisa membangun Kerinci, membangun Kayuaronya. Nah, ini apa yang kita bangun? Ini saya langsung cerita ke bagaimana Kopi Alam Kerinci budayanya. Mungkin saya akan coba style profile video dulu ya. Kopi Alam Kerinci sendiri adalah rumah dari para petani yang menginginkan agar petani ini menjadi petani-petani yang naik kelas dan produktif. Jangan malu menjadi petani di era milenial. Kami, petani muda, mengajak semua untuk ikut membangun pertanian yang memiliki keterampilan dan pengetahuan, mempunyai daya saing dalam mengembangkan potensi alam. Sebagai startup, Alko didukung oleh crowdfounder yang memahami dunia pertanian Kerinci dan mengetahui potensi bisnis pertanian. Mereka juga memahami kemauan kuat petani Kerinci yang ingin naik kelas.
Bentuk kerjasama antara ALKO dan petani adalah sinergi kemitraan, di mana petani menjadi supplier dan ALKO menjadi off-taker, yang kemudian ada benefit share yang kita kembalikan kepada petani, berupa pendampingan, pembinaan, sehingga petani itu mengetahui nilai tambah dari proses kopi dari hulu hingga hilir. Kopi Alam Kerinci sendiri. Nah, itu profil kami di ALKO Sumatera Kopi. Dan kita juga kerjasama dari dulu menjadi mitranya Pertamina, rumah dari Mas Rido ini ya, di Sungai Penuh. Nah, udah lama sekali kita bersama-sama membangun UKM-UKM yang ada di Kerinci. Bahkan salah satu dari CEO kita itu marketing kita tadi itu mendapatkan bantuan dari Pertamina gitu, membuat satu tempat wisata dan juga rumah kopi. Nah, kemudian apa sih yang kita bangun dari sisi, jadi Bu, kita berpikir bagaimana anak-anak muda Kerinci ini bisa merubah pola gaya mereka dalam berbisnis gitu. Nah, apa sih yang mau kita rubah budaya kerja ini? Yang pertama adalah kita harus coba selalu belajar. Nggak apa-apalah jadi pembantu di istana daripada jadi raja di hutan gitu, kira-kira begitu. Nggak apa-apa. Kalau raja di hutan cuma jadi paling bagus nanti kita. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Kemudian yang kedua menjadi problem solver. Bagaimana kita berpikir sekarang petani ataupun pedagang, pengusaha itu harus berpikir bagaimana kita menjadi penyelesai masalah orang. Sehingga kita nggak jadi kalau zaman dulu petani begini, atau UKM-UKM itu kebanyakan misalkan ini yang kita alami di Kerinci gitu. Saya punya produk bagus ini, bisa buat keripik, bisa buat makanan ini, makanan itu, makanan dan lain sebagainya. Terus begitu dia sudah membuat, difasilitasi, pelatihan dan juga fasilitas, kemudian dia bingung menjualnya kemana. Terus ternyata berbulan-bulan tidak ada penjualan. Sementara kan jual beli itu kan king-nya adalah cash. Gitu. Jual beli itu adalah king-nya, jual beli itu adalah urat nadinya gitu. Maka banyak UKM-UKM yang akhirnya gagal. Kenapa mereka? Karena produk mereka tidak menjadi problem solving atau problem solver buat yang lainnya. Kemudian ada kolaborasi, kemudian kita coba shaping nature, ayo kita membuat sebuah produk-produk yang mempunyai nilai-nilai dari kelestarian alam, kemudian juga empowering community, kita mempunyai nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan yang terakhir adalah prinsip kita learn, success, and share. Belajar, kalau sudah bisa nerapkan, kemudian kita share, kita bagi sama-sama. Nah, sedikit saya jelaskan struktur ALKO. ALKO ini dulu adalah koperasi yang hanya usahanya kopi, tapi alhamdulillah saat ini sudah berkembang, kita sudah punya 6 unit usaha. Ada kopi, yang proses kopi khusus untuk ekspor, kemudian ada bank sampah, yang ada pengolahannya sekarang, kemudian ada wisata, yang sudah punya resort, homestay, dan memanajemeni beberapa tempat-tempat wisata, kemudian juga ada pupuk kompos, IKM ini sekarang sudah ada cafe, di Kayaro sudah punya 8 kafe, kemudian ada di Bandung, kemudian ada di Padang, ada di Jogja, ada di Jambi juga yang akan launching, kemudian juga ada ALKO Academy. ALKO Academy ini adalah sekolah kopi yang kita kerjasamakan dengan beberapa universitas dan juga kepada lembaga-lembaga untuk petani itu belajar kopi gratis gitu di sini. Nah, mau jadi barista silakan belajar, semuanya bisa di sini. Nah, ini kita kerjasamakan dengan kawan-kawan lain. Oke, demikian pengenalan kita. Mungkin kita langsung usaha rumahan gitu ya. Tadi kata Mas Rido tadi, ini usaha rumahan ini kayak apa gitu. Nah, usaha rumahan itu apa sih itu? Tapi pada prinsipnya mau usaha rumahan, mau usaha industri, mau usaha kecil, mau usaha besar, kata-kata orang yang sudah besar itu dia mengatakan memang sama, prinsip bisnisnya sama gitu. Maka yang paling penting adalah memiliki ilmu bisnisnya. Nah, apa sih di antara ilmu dalam menjalankan bisnis itu? Nah, itu kita pernah belajar namanya Smart Business Map yang dari Pak Budi Satrisman dari Pro Indonesia itu ada beberapa poin. Nah, di antaranya adalah seperti ini, kebutuhan pasar, mengetahui kebutuhan pasar, kemudian mengetahui target marketnya, kemudian bisa menganalisa pasar, kemudian finansialnya, memiliki strategi marketing dan inovasi. Ini yang harus dimiliki oleh kita para pelaku usaha. Bagaimana menganalisa ini? Ada satu penelitian ya. Ada satu penelitian alasan kenapa 20 startup itu jatuh itu, bangkrut itu, fail. Kenapa? Nah,
Ternyata dari survei ini 42% itu bahwa kebangkrutan mereka itu didasarkan kepada apa? No need market, no market need. Artinya dia membuat produk yang tidak dibutuhkan pasar. Sama ini petani juga seperti itu. Kadang-kadang, wah, panenan saya bagus, tapi ketika pembelinya datang tidak mau beli. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh pembeli tadi. Nah, maka memulainya harus dari situ. Kemudian yang kedua baru run out of cash. Jadi cash-nya baru bermasalah. Yang ketiga baru tidak pada bisnis yang benar. Nah, ini beberapa skema yang saya buat. Kita buat bagaimana kita menciptakan sebuah company atau perusahaan di desa kita, atau anggaplah UMKM gitu. UMKM itu kan perusahaan dalam skala kecil, tapi tetap namanya company juga, perusahaan juga. Sistemnya juga harus dibangun secara company, manajemennya juga harus manajemen company, profesional begitu. Nah, ada beberapa hal yang penting mendasari harus terbentuk. Itu terbentuk. Yang pertama itu produk. Nah, produk ini pertama kita tentukan produk tadi. Produk kita ini siapa yang akan beli itu? Jadi menjadi problem solving-nya buat siapa gitu. Itu harus jelas produk kita. Siapa yang akan beli, siapa targetnya itu harus jelas. Nah, ini dibagi menjadi dua. Misalkan ini saya sebut di desa nih. Misalkan produk kita itu didasarkan pada potensi suatu yang ada atau potensi yang nggak ada itu. Kan kita di desa itu ada potensi, wah ternyata desa saya pertanian nih. Oh, ternyata desa saya perkebunan. Oh, desa saya pariwisata misalkan, atau perikanan gitu. Nah, kita bisa ambil satu poin ya, nggak bisa ya, boleh semuanya kalau udah besar, tapi bagusnya satu poin. Biar fokus. Misalkan daerah saya pertanian, apa sih potensi yang bisa ambil dari pertanian? Kalau antinya bukan pertanian berarti harus buka industri kecil nih. Industri kecil apa? Produksi apa? Kalau di apa itu kerajinan atau buka toko retail misalnya seperti itu. Yang kedua kemudian marketingnya. Nah, kemudian harus tahu bagaimana cara menjualnya. Kalau setelah kita punya produk, kita gali potensi tadi, mau mainnya di mana? Oh, ternyata saya buka industri. Nah, setelah kita memahami industrinya, kategori industrinya apa, kemudian marketnya. Market itu kita butuh, produk kita itu butuh namanya off-taker atau pembeli. Nah, cara penjualannya sekarang udah canggih, pakai digital e-commerce, bisa dengan dan lain-lainnya, ada Tokopedia, apa-bla itu. Baru yang ketiga itu modal. Kalau modal, kalau kita UMKM itu saat ini sudah dipermudah ya. Ini ada Direktur Bank Kerinci, nanti bisa kerjasama tuh sama beliau itu untuk permodalan UMKM. Bisa CSR ataupun dari bantuan pemerintah pusat. Memang bagusnya sih mandiri, kita kerjasama, kita investasi dengan perbankan atau dengan investor. Kemudian yang keempat itu adalah manajemennya. Nah, manajemennya ini yang memang kita harus rapi. Disinilah kita coba mengembangkan inovasi-inovasi nanti. Kemana jualnya, bagaimana cara jualnya, bagaimana menjaga customer kita, bagaimana mengatur keuangan kita. Nah, ya guide sajalah itu para milenial muda sekarang kan banyak tuh. Nah, ini saya bicara konsep umumnya saja dulu. Nah, yang kelima kemudian baru kita butuh namanya adanya usaha kita itu inkubasi. Inkubasi itu semacam pendampingan. Nah, salah satu yang dilakukan BUMN Pertamina lewat rumah bersama ini kan bagian dari bentuk pendampingan. Nah, ini harus kita ikuti. Ini bagus sekali karena kalau nggak kita dampingi, kita nggak terkontrol dalam masalah maksudnya bisnis plan kita itu nanti nggak jelas gitu loh. Nah, itu. Jadi poin dari semua ini nanti adalah sebuah business planning. Business planning dalam usaha. Ini kita coba pecah misalkan satu. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua tadi inilah target market atau potensi. Nah, misal ini bagaimana sih menentukan usaha yang tepat gitu, kira-kira gitu. Kebanyakan kita itu usahanya apa ya, double-double gitu loh. Tapi kita nggak fokus pada satu titik. Nah, dalam analisis target ini, seharusnya kita menggali dulu sebenarnya bisnis kita itu bisnis yang bagaimana? Bisnis yang core bisnisnya itu apa? Maksudnya fokusnya kemana? Karena kan ada kategori bisnis dan ada industri. Misalnya begini, saya kasih contoh misalkan makanan. Ini ada industri makanan,
food and beverage, misalnya makanan dan minuman industrinya. Kemudian kita harus masuk pecahkan dulu kategorinya, biar jelas. Kategori apa yang mau kita pilih? Kalau makanan itu kan ada rumah makan, ada makanan kemasan, ada berupa kafe yang minuman misalkan. Nah ini berbeda strateginya nanti. Maka harus fokus. Oke, misal kita ambil contoh kemasan, makanan kemasan. Nah di makanan kemasan ini kita pecah lagi nih. Ada lagi nih, kemasan yang snack atau kemasan makanan-makanan jajanan pasar nih. Nah, supaya ini berhubungan nanti dengan strategi, berhubungan dengan cost-nya, cost produksi dan semuanya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah misalkan kita ambil snack. Nah, snack ini juga nanti snack-nya snack oleh-oleh atau snack pasar juga nih. Kalau snack oleh-oleh berarti targetnya siapa? Para pendatang. Nah, kemudian para pelancong dan semuanya. Ini cara-cara kita menentukan kategori dalam bisnis kita. Ini dalam kategori analisanya dalam misalkan ini bisnis pariwisata ini. Ada wisata, kita ambil produk barang atau jasanya, jasa apa saja, kemudian produk apa saja. Nah, seperti itu. Jadi kita buat macam ini, kita nggak usah ambil semuanya. Justru kita cari orang yang sebanyak ini jadikan mitra. Kita hanya ambil salah satu saja. Nah, ini salah strateginya adalah seperti kita yang lakukan, strategi cash flow. Kita adalah cash flow itu. Cash flow itu adalah raja. Jadi memang harus finansial itu kuncinya cuma satu. Cash is the king. Jadi kalau bisnis nggak ada cash-nya, cash itu maksudnya jual beli. Kalau cuma nggak ada jual belinya ya sudah, berarti aluran darahnya akan mati. Produksi terus nggak jual kan puyeng juga gitu loh. Kemudian memperhatikan profit and loss, laba dan ruginya. Nah, inovasi yang terakhir ya. Yang terakhir adalah inovasi. Inovasi ini bagaimana usaha-usaha kita ini ngikuti tren sekarang. Ini sekarang kalau kita di kafe ini ada kok kita buat kafe-kafe ini kafe-kafe partner lokal kita ada di Kerinci semua ini. Blue Kerinci, Kopi Pelangi, Kasta, Vulcano, semuanya ini adalah kafe-kafe yang menggunakan core resource kita. Ini menjadi berarti kami hadir menyelesaikan masalah mereka begitu. Dan ini partner kami. Nah, ini partner kami di internasional. Kami mengekspor ke beberapa negara, ada ke Starbucks, ada ke Royal Cafe USA, Prancis, Norwegia, New Zealand, RIP, Australia, Malaysia, Singapura, Italia. Mudah-mudahan nanti akan sebentar lagi masuk di Kanada dan juga di Spanyol ya, Italia, Spanyol. Nah, jadi ini strategi kita dalam marketing. Memang anak-anak muda sekarang itu ya salah satu cara yang paling tepat untuk marketingnya adalah inovasinya. Inovasi sekarang. Sekarang kalau nggak ada inovasi kita akan kalah gitu. Nah, ini salah satu inovasi yang kami lakukan. Jadi ini sebuah cerita ini begini. Dulu ada pembeli sayuran dari Malaysia itu datang ke Kerinci itu. Naik mobil gitu kan. Naik mobil terus dia datang sampai tempat kita, dia bilang begini. Kira-kira kalau jalannya bagus ini saya mau ke Kerinci ini bawa kontainer gitu. Bawa kontainer mau belanja langsung dari Malaysia. Terus karena dia mau bawa langsung, tentu kita waktu itu anak-anak muda yang anggota kita tadi mikir, wah ini kalau seandainya orang kawan kita dari Malaysia ini datang, kemudian dia datang ke sini cari produk dan produknya nggak ada, kira-kira apa yang terjadi? Kan gitu. Jadi pertanyaan nih buat kita, jadi challenge nih buat kita anak muda waktu itu. Ya jelas dia pasti akan buka pabrik di sini, karena dia melihat ada potensi, tapi nggak ada yang kerja, nggak ada yang mengerjakan, maka dia akan buka pabrik di sini. Nah, di saat dia buka pabrik di situ, wah selesailah kita. Maka kita kembali menjadi pembantu di rumah sendiri. Maka kami dengan kawan semangat, jangan sampai mereka masuk. Harus kita kembangkan diri kita sendiri. Nah, mengingat potensi, akhirnya kita bersama-sama mengembangkan potensi-potensi itu. Apa yang kita lakukan? Inovasi, terus inovasi. Kita melakukan good agriculture practice, kita melakukan pelatihan petani, peningkatan kapasitas. Salah satu adalah melakukan inovasi dalam teknologi ini. Jadi petani ataupun siapapun kita jangan pernah menolak teknologi. Ini adalah satu teknologi yang kita kenalkan kepada mereka. Bagaimana kopi itu bisa di-tracking saat ini. Nah, kopi yang di-tracking ini adalah menceritakan apa? Kopi menceritakan dari mana dipetik, dari siapa di pemetiknya, siapa petaninya, kapan diminumnya, kemudian siapa yang proses. Semua supply dari kopi ini bisa dilihat.
pertanyaannya tujuannya untuk apa? Kan tujuannya jualan, kenapa harus ada begini? Nah, ini inovasi. Dengan begini, harga kita akan lebih naik. Produk kita akan lebih diutamakan. Jadi, kemasan boleh, tapi pengemasannya juga harus cantik, bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk yang teknologi pengemasan seperti ini. Ini saya kasih contoh misalkan. Nah, ini adalah aplikasi yang saat ini digunakan. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sekarang di Amerika, di Swiss, kemudian di Norwegia, kalau beli kopi kita itu sudah bisa di-scan. Di Jepang satu, bisa di-scan seperti ini. Di kopi itu ada QR-nya, ada scan, akan keluar informasi seperti ini. Ini ada kopi Sumatera, sudah 48 hari, 799 km dari 2 petani. Nah, ini kita bisa melihat petaninya siapa aja ini di sini. Nah, Mas Sudarwin, Pak Ahmad Misrun. Nanti kita juga bisa lihat petani ini rumahnya di mana. Kita tinggal klik saja kemudian dipanen tanggal 3. Kemudian dipetik tanggal berapa, itu semuanya ada di sini. Kemudian kopi itu yang dipanen tadi itu siapa yang mengolahnya? Oh, ada Pak Tomino Giri Mulyo yang mengolahnya. Kemudian siapa yang mensortingnya? Oh, disorting oleh Kerinci Sumatera Kopi. Kemudian siapa yang merostingnya? Oh, Blue Kerinci di Lembah di Banten. Kafenya di mana? Oh, kafe Blue Kerinci di Tangerang. Nah, ini posisi-posisi mereka juga bisa kita lihat. Di mana posisi mereka? Nah, oh, di sini jualnya, alamatnya di mana. Nah, ini jelas sekali. Nah, ini inovasi yang dilakukan oleh kami anak muda di Kerinci untuk menjawab masa pandemi. Orang ini lagi pandemi loh di Eropa. Orang Eropa itu kan tinggi awareness-nya tinggi, sehingga dia mau makan daging saja itu dia harus tahu dagingnya dari mana ini. Mau makan nasinya dari mana. Nah, kopi yang kita jual ke mereka memberikan informasi itu, sehingga itu menjadi solusi buat dia, kecemasan dia di masa pandemi, dan akhirnya kopi kita masih tetap dibeli walaupun di masa-masa pandemi, karena kami bisa memberikan informasi yang trust kepada mereka. Ini juga tidak hanya bisa diterapkan pada kopi, tapi juga bisa kalau ibu punya makanan, ibu makanannya mau di-trace supaya makanan ibu sampai di Amerika sana, ini yang bikin siapa? Ibu A, ibu B, ibu C, itu bisa tahu prosesnya masaknya bagaimana, bersih apa enggak, higienis apa enggak, itu bisa dilihat. Jadi orang akan yakin makan makanan kita. Seperti ketika ibu jalan-jalan, ya, tur dengan keluarga, ada mineral itu, 2 mineral gitu, mineral yang satu sudah terkenal, yang satu tidak terkenal. Ketika di luar daerah, ibu akan mencari minuman yang terkenal. Nah, itu adanya itu karena trust. Maka trust, salah satu trust yang bisa diciptakan dengan melalui trustability itu. Nah, ini kemarin kami coba mengenalkan di teknologi ini ya, mengenalkan teknologi blockchain namanya. Di London itu ada 70 negara yang ikut. Nah, kemarin kami besok tanggal 20 kami kenalkan lagi di Kanada. Dan ini terus setelah inovasi kita lakukan pengembangan. Oke, mungkin bagaimana inovasi untuk supaya produk kita laku. Ini saya coba satu produk kita yang lagi viral kemarin. Halo, perkenalkan, nama saya Erna Yanita. Saya adalah petani prosesor Alko Kopi Alam Kerinci, juga pemilik dari brand Pelangi Coffee, dan juga owner dari Pelangi Guest House. Saya mulai bertani kopi pada tahun 2011, jadi sekarang sudah kurang lebih 9 tahun. Dampak virus corona terhadap perkopian di Kerinci ini sendiri sangatlah besar. Artinya apa? Artinya sangat merugikan sekali gitu. Karena akibat dari virus corona ini kita tidak bisa mengekspor kopi keluar karena ban ya, semuanya ditutup gitu, dan uang dari luar tidak bisa masuk ke Indonesia gara-gara kendala virus corona ini. Halo Nokas, saya Erna Yanita. Selamat menikmati kopi terbaik dari kebun.
Kesuksesan petani tidak bisa sendiri, perlu adanya pendampingan untuk meningkatkan produksi. Dengan terus meningkatkan pelatihan budidaya kopi dan pengolahan kopi pasca panen. Mengikuti standar yang diterapkan dari kami, PT Alko, dengan mendapat dampingan dari mitra Alko, yaitu Blue Kerinci, baik pengetahuan maupun teknologi dalam sistem yang kita sebut blockchain. Tingkatkan peran petani sebaik-baiknya. Dengan adanya teknologi, untuk petani tidak perlu memikirkan harga. Bangga menjadi petani. Dengan lifestyle yang sekarang dan permintaan dunia yang sangat tinggi, kopi adalah salah satu andalan komoditas Kabupaten Kerinci. Dengan adanya tanaman kopi, selain sebagai preserving the nature, artinya merupakan tanaman konservasi untuk menjaga alam, juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani jika dihubungkan dengan pariwisata. Perkenalkan, nama saya Suryono. Saya adalah founder dan juga CEO dari Kopi Alam Kerinci, operasi Alko Sumatera Kopi yang melakukan pengolahan kopi Green Bean Arabica di Kerinci. Seiring dengan reputasi kopi Kerinci yang terus meningkat, keaslian dan kualitas dari biji kopi menjadi semakin penting. Di sini, teknologi blockchain menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini, meskipun kondisi geografis yang cukup kompleks di Indonesia. Issue regarding supply chain in Indonesia is that it is very difficult to trace goods because the island is very fragmented. So when it comes to trace something, it's very difficult to trace. Selama ini kan misalnya saya kan sebagai tukang goreng kopi nih, tapi kan belum tentu saya punya kesempatan langsung datang ke kebun kopi itu. Benar tidaknya, apakah kopi itu dari daerah A hanya berdasarkan kepercayaan saya sama penjualnya? Nah, sesuai perkembangan di zaman digital ini, tentu petani juga sebagai anak muda harus lebih kreatif, sehingga harapannya dengan adanya blockchain, ini bisa menjawab, sehingga kopi yang diminum oleh konsumen atau customer kita nanti, itu bisa diketahui dari mana sumbernya dan juga dari mana asal kopi itu, sehingga nilainya pasti akan bertambah. Dan ini sangat bagus buat petani kita di sini, dan kita tetap bangga jadi petani. Pada saat prosesor menerima biji kopi dari kolektor, prosesor memasukkan data biji kopi dan data pihak-pihak yang terlibat di dalamnya berdasarkan invoice yang dikeluarkan oleh kolektor, sehingga batch yang diterima bisa diregistrasi ke dalam sistem. Pada saat prosesor ingin mengirimkan batch ke roaster, prosesor memilih batch yang akan dikirim dari list yang ada di aplikasi. Kemudian, prosesor menambahkan tracking code, tanggal proses, dan data-data lainnya. Kemudian, roaster menerima batch tersebut dan memverifikasi dengan mencocokkan batch dengan kode shipping dan informasi berat. Roaster memilih batch yang ada di roast dan kemudian melakukan tes hasil roasting untuk bisa menambah roasting profile. Setelah itu, pada saat mengirimkan batch tersebut ke kafe, roaster mengeluarkan QR code dari sistem dan ditempatkan pada batch tersebut. Di kafe, pada saat barista menerima kiriman roaster beans, barista memvalidasi dengan memindai QR code yang terdapat pada kemasan. Kemudian, barista akan memindai kembali sebelum membuka kantung kopi tersebut untuk menandakan kapan kantung tersebut dibuka. Sekaligus membuat QR code baru untuk dipajang di mana konsumen bisa memindai dan mengetahui seluruh perjalanan kopi ini. Menurut saya aplikasinya keren banget karena dari aplikasi itu kita bisa lihat perjalanan kopi, bisa lihat dari asalnya, siapa aja yang terlibat, petaninya. Nah, dari kita bisa tahu cerita di balik kopi itu, dan menurut saya itu bagus dan
penting banget karena kita bisa jadi lebih appreciate kopi yang kita minum. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Rido. Silakan, Mas. Oke, baik Coach. Terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui fitur chat yang ada di Zoom Meeting dengan format nama _ asal UMKM. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui fitur chat yang ada di Zoom dengan format nama _ asal UMKM. Bagi dua penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa pulsa senilai 20.000. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Kami ulangi sekali lagi, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui fitur chat yang ada di Zoom Meeting dengan format nama _ asal UMKM. Bagi dua penanya terbaik akan mendapatkan voucher pulsa senilai 20.000. Halo, bisa langsung bicara ya? Oh, bisa Bu, bisa Bu. Ah ya, saya Cirni dari Kelungkung nih. Ya. Dari Kelungkung. Ya, benar. Langsung Bu. Tadi kan saya sempat dengar katanya prosesnya tuh kan diberitahukan, terus kerjasamanya dengan petani. Ya. Itu apa? Kalau menurut saya sih, kok ladang kita malah justru diinfokan ya ke pembeli bahwa kita ngambil produk ini dari petani ini. Terus kalau kita roasting ya atau lainnya mungkin masih bisa, karena itu kan biasanya request. Ada yang memang minta kopi yang ada asemnya, ada yang tidak ada asemnya, ada yang tak pahit, itu kan memang request. Tapi kalau kita berbicara bahwa ini kita ngambil di petani ini begini sampai prosesnya, apakah itu memang justru tidak membuka kayak dapurnya kita ya ke konsumen gitu? Apa tidak membahayakan buat kita sendiri? Akhirnya kan nanti timbul kompetitor lain yang akhirnya mengambil di petani yang sama seperti itu. Terima kasih. Oke, Coach, apakah bisa langsung dijawab, Coach? Baik. Ya, ini kan tadi kita sebut sebagai satu inovasi ya. Sekarang kita nanti kembali kepada model bisnis tadi yang saya sebut. Kenapa kita membuat bisnis ini? Apa fokus bisnis kita? Nah, kalau kami dulu fokusnya adalah kami menjadi suppliernya sebuah roastery kopi. Nah, yang kami jual apa sekarang? Story. Jadi ketika Anda membeli kopi kami, Anda tidak hanya mendapatkan kopi, tapi Anda mendapatkan cerita petaninya di mana, rumahnya di mana, kebunnya di mana, kemudian kapan dipetik, berapa panennya, sampai cerita petaninya semuanya cerita petaninya itu terangkum di situ. Nah, ini beda. Kalau nanti ya, kalau kita ingin membuat sebuah produk, itu nanti ada satu materi lagi namanya unique selling proposition. Artinya, apa yang membuat produk kita itu unik. Nah, kalau produk kita nggak unik, maka kita akan bersaing di harga. Kalau saya punya, tadi saya minumannya mineral, sama-sama mineral, kalau kita nggak ada yang unik dari mineral yang kita punya, ya sudah, kita akan jadi alternatif lain itu. Nah,
inovasi ini dilakukan untuk membuat perbedaan dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah teknologi traceability ini baru kita mulai di Indonesia, ini baru kita yang melakukan teknologi traceability ini. Jadi ya ini sangat sangat ini strategi itu yang saya bilang tadi, strateginya bagaimana. Apakah ini akan membuka dapur kita? Ya sekarang zamannya harus dibuka dapurnya. Karena yang kita buat tidak mesti orang lain bisa buat. Kalaupun orang harus mencontoh dengan produk kita, makanya kita harus menonjolkan keunikan kita apa. Jadi salah syarat untuk produk kita laku diantaranya adalah kita punya unique selling proposition. Begitu, Ibu-Ibu. Halo, iya Pak. Halo, halo. Ya. Kalau selama ini sih yang saya ngelakuin sama teman saya Pak ya, untuk kopi sendiri, kebetulan memang saya juga jual kopi Pak ya, selain fashion. Kita hanya mengajak edukasinya itu ke kafe aja Pak. Jadi datang kalau saya kan belum punya kafe, jadi saya ngajak ke teman saya edukasinya ke sana aja. Kita juga buat inovasi baru juga sama seperti ini. Cuma kita nggak memberitahu di mana kita ngambil, petani mana yang kita ambil, berapa tempatnya kita nggak beritahu. Cuma edukasi yang kami tawarkan tadi, yang kami tawarkan ke teman-teman itu pembeli. Halo, putus ya? Halo? Halo Bu Suyerni. Ya, mungkin maksud beliau tadi. Ya, Pak. Oh ya. Kalau kita edukasinya lebih ke ini, ke kafe gitu kan Pak. Kita nawarin ke cara pembuatan kami. Jadi semisal kayak saya pengen kopi tingkat keasamannya sekian gitu. Atau kita ngajarin dia bagaimana membuat kopi dengan tingkat rasio. Jadi rasio sekian untuk ke konsumen. Kalau untuk ke petani sih memang terus terang kami belum sampai ke sana gitu, untuk kasih tahu bahwa kita ngambil di petani, proses-prosesnya kayak apa belum sampai ke sana. Kami lebih ke cara roastingnya apa, terus bagaimana keinginan konsumen, tingkat keasaman, mungkin mereka, aku mau kopinya yang asam nih, aku mau kopinya yang pahit, aku mau kopinya seperti ini. Terus cara pembuatan kopi itu saya ngajarin masih ke tingkat sana. Tapi kalau inovasi yang dibilang Bapak itu kayaknya belum tertarik sekali ya, kalau kita harus memberitahu bahwa kita ngambil di mana seperti itu. Iya. Ya, artinya kita punya segmen sendiri-sendiri mungkin Ibu. Segmen mungkin penikmat kopi. Nah, tentu dengan jualannya tentu dengan bagaimana mengedukasi mereka di kafe-kafe. Nah, sementara kami adalah koperasi yang mainnya di petani. Tentu kami mengedukasi di pertanian. Sebenarnya dengan pola ini nanti justru malah tidak menjadi pesaing, Bu. Sebenarnya ini justru menjadi semacam keunikan desa masing-masing akan keluar. Keunikan daerah-daerah masing-masing akan keluar, sehingga kafe-kafe ketika dia menjual kopi, dia tahu, oh ini kopi Kerinci yang begini, ini kopi Gayo yang begini, ini kopi Mandailing yang begini. Nah, begitu. Lebih kepada edukasi kami yang seperti itu dengan adanya informasi tadi. Tapi intinya sama sih Bu, ya, inovasinya juga sama, cuman perbedaannya segmen market tadi. Ya, kira-kira gitu Bu. Baik, terima kasih Coach. Untuk selanjutnya kita akan pertanyaan dari Ade Adriansa dari Kerinci. Pertanyaannya adalah, bagaimana untuk meyakinkan para petani agar petani mau ikut bergabung dan join dengan ALKO ini? Terima kasih. Bagaimana untuk meyakinkan petani? Ya, kita kerjasama dengan petani yang kuat. Petani itu masalahnya apa? Ya kita kasih solusinya. Salah satu masalah petani adalah inkonsistensi produksi dan inkonsistensi dalam kualitas. Jadi mereka itu susah sekali untuk konsisten dalam kualitas dan konsisten dalam produksi. Bisa kualitasnya bagus, paling produksinya dikit. Atau sebaliknya, produksinya banyak, kualitasnya nggak bagus. Nah, ini kan masalah mereka. Jadi, bagaimana kita hadir menjadi semacam mentor buat mereka. Ayo Bapak-Bapak, buat produksi kopi yang bagus,
kami akan memberikan kepada Bapak kepastian jual. Jadi Bapak cukup jualnya ke saya saja, tapi dengan standar-standar yang kami berikan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan oleh kita, otomatis petani akan ikut. Karena mereka, sebenarnya petani ketika dalam koperasi itu sendiri, mereka tidak berpikir mau dapat apa dari gabung ke koperasi, tidak. Artinya, nanti saya dapat bagi hasilnya berapa, tidak. Tapi tidak seperti itu semua petani. Tapi mereka berpikir hadirnya koperasi di tengah-tengah mereka itu memberi manfaat apa. Nah, apakah terbantu atau tidak. Ketika itu terbantu, saya pikir mereka akan dengan sendirinya akan bergabung. Dan bagaimana kalau mau gabung dengan kita ya, sederhana sekali, cukup datang saja daftar. Bisa lihat online, bisa, Mas. Kira-kira gitu, Mas Ade. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ari Pekanbaru. Bagaimana triknya jika kita menjual produk yang banyak terdapat di pasaran, misalnya produk makanan, sehingga kita dapat bersaing dengan produk yang serupa? Mas Ari, Pekanbaru. Ini Pekanbaru kalau masalah kopi ini besar sekali nih. Karena konsumsi kopi itu besar di Pekanbaru, sementara karena Pekanbaru tidak memproduksi kopi ya. Itu kopi. Kalau makanan ya relatif. Artinya begini, apapun produk kita, memang bagusnya itu ditentukan dulu segmen marketnya. Saya contoh, kemarin kami membuat satu produk, ini kebetulan produk saya bawa nih, keripik ya. Kemudian ada satu kopi gitu, saya bawa kopinya. Nah, kopi itu harganya 20.000 kami setting. Loh kok murah sekali, padahal kopi Arabica itu kan sampai 40-50.000. Karena segmen marketnya beda. Segmen market kami adalah para pendaki gunung, orang-orang yang jalan-jalan ke Kerinci, dia pulang bawa kopi. Kalau itu kita kasih harga mahal, maka dia tidak akan mau beli. Terlebih, pendaki gunung ini kan identik dengan mahasiswa, pelajar, kemudian yang kita itu bahkan harus tahu berapa kantongnya dia kira-kira begitu. Ini kira-kira ini mahasiswa, ini paling jajannya misalkan ini 50.000 atau 100.000 yang dia mau beli untuk oleh-oleh. Kalau harga oleh-oleh kita 100.000, maka tetangganya atau adiknya atau kakaknya nggak kebagian. Maka kita buatkan satu oleh-oleh yang harganya sangat sangat cocok buat mereka gitu. Harga 20.000-an, oh dia bisa 4 atau 5 yang tetangga adik kakaknya bisa dapat. Nah, ini segmen marketnya, dan ini prosesnya berbeda tentu. Nah, beda lagi ketika kami mainnya di kafe. Di kafe itu, produk kopinya harganya sudah di 75.000. Kenapa kok berbeda? Ya segmennya beda. Orang di kafe itu jelas, dia tidak hanya sekedar mau beli plus pergi, take away, enggak, tapi akan duduk, akan experience-nya dulu, Nah, ini yang kemudian menjadi jualan. Rugi dong kalau 20.000 satu cup berjam-jam di kafe kita. Itu harus kita ada hitungannya juga begitu. Nah, ini strategi-strategi sebenarnya. Kalau kita pada umumnya ketika kita menjadi produk kita produk yang biasa-biasa saja, maka harga kita akan dianggap harga, pasti persaingannya adalah di harga. Maka itu usaha kita adalah kita tetap membuat satu produk unggulan di dalam produk-produk kita. Sehingga itu yang nanti menjadi backup dari produk yang lainnya. Kalau yang lain dijual murah, ini bisa jual mahal. Kami bisa jual kopi kita sekarang $7 misalkan. Yang orang lain beli $5, $4, kita $7. Nah, artinya apa? Karena punya yang kayak gitu tadi, punya yang orang bisa lihat semuanya, dia mau beli mahal. Gitu, kira-kira, Mas. Harus ada segmen marketnya jelas, begitu. Selanjutnya pertanyaan dari Yol Mahendra, Padang. Adakah tips atau kiat-kiat real yang secara cepat di dalam memasarkan produk pertanian di dalam membantu petani? Bagaimana tipsnya agar cepat dalam membasarkan produk petani? Nah, sama. Kira-kira per komoditas atau apa? Kalau komoditas jelas, misalkan kopi. Nah, pasarnya harus dibuka pasar ekspor kalau komoditas. Kami misalkan di Kerinci. Begitu kami tahu produksi Kerinci itu 1.000 ton per tahun misalkan, maka nggak mungkin diminum orang Kerinci 1.000 ton. Nah, maka pasarnya adalah ekspor, siap-siap untuk diekspor. Maka kita eksporlah kopi Kerinci. Kemudian bagaimana kalau produknya adalah kecil, sedikit, maka itu baru menggunakan pola branding.
Tapi pada umumnya kan kalau petani itu pasti komoditasnya banyak kayak kentang berlebihan, kemudian sayuran. Nah, saya pikir itu pasarnya harus ada yang menggerakkan semacam koperasi atau UKM yang kuat, kemudian berani mendobrak marketnya, menembus market-market yang luar, dan jadikan petani itu sebagai suppliernya, sehingga terbantu sekali itu nanti petaninya. Gitu, Mas Yilma. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Isma Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha rumahan, selain usaha saya coklat, karakter di rumah juga suami membuka bengkel pengecatan dan pengelasan mobil. Dan ada juga sampingan hidroponik. Usaha bengkel suami dari tahun 2009 dan coklat karakter 2018 dan hidroponik 2020 selama pandemi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengenalkan usaha kami sama ke masyarakat agar semua bisa teratasi, khususnya hidroponik yang baru saja dijalani. Ya, jadi ada 3 usaha yang sama-sama dikenalkan, gitu ya, kepada masyarakat. Ada bengkel, coklat, dan kemudian hidroponik. Apakah boleh orang mempunyai banyak usaha? Ya boleh saja. Tapi kita harus mengukur diri juga, karena makin banyak usaha kita akan makin terbatas waktunya. Apalagi kita punya waktu yang terbatas, punya uang yang terbatas misalnya. Maka ini menjadi kendala nanti ketika mau mengembang-kembangkan kepada usaha yang lebih besar. Jadi bagaimana sebenarnya kita membangun usaha-usaha kita itu sustain, besar arahnya jelas gitu. Nah, itu adalah fokus. Nah, bagaimana cara mengembangkan ketiga produk ini? Bagusnya sih kita sudah bicara namanya branding. Bagaimana orang mengenal kita. Ketika orang melihat ibu itu atau melihat bapak ini, kira-kira yang paling mengenalnya apa? Oh, bapak ini adalah pengusaha coklat. Ya sudah, berarti kembangkan di coklatnya yang lebih besar. Kalau ingin mengembangkan hidroponiknya, maka usahakan dengan yang lain, misalkan saudaranya atau siapa yang kemudian tidak merusak dari branding kita, orang mengenal kita. Karena kalau kita nanti nggak dikenal, secara branding itu menjual dengan harga mahal itu agak susah. Tetap kembali ke harga pasaran. Jadi bagaimana mengenalkan ke semuanya? Ya bisa saja lewat medsos atau semuanya. Tapi bagusnya Bapak adalah fokus. Bapaknya di bengkel, ibu di mana, misalkan di coklatnya atau di hidroponiknya. Yang semuanya sebenarnya dengan satu usaha bisa berkembang. Karena perusahaan-perusahaan besar, Bu, seperti yang lain-lain itu, misalkan sebutlah satu, misalkan Coca-Cola, misalkan begitu. Coca-Cola itu saja, dia tidak punya pabrik botol, gitu. Dia tidak punya pabrik tutup botol, dia tidak punya pabrik mobil, gitu. Padahal dia mobilisasinya itu berapa? Kalau dia berpikir, wah, saya kalau gitu bisa mobilnya kita buat pabrik sendiri, botolnya buat pabrik sendiri, wah, dia kan besar. Tapi dia tidak, dia fokus kepada menjual airnya saja. Maka dia menjadi kuat, sustain, dan besar sampai saat ini. Nah, ini pola-pola bagaimana membangun usaha bisnis yang sustain. Fokus itu di situ maksudnya. Boleh sih jualan banyak, tapi yang ada yang difokuskan salah satunya. Itu, Mas. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Erlin Dumai. Bagaimana fondasi utama di dalam bisnis rumahan? Apa yang harus dihindari agar tidak mengalami kendala penurunan di dalam produksi dan pemasaran? Mungkin ada kiat-kiat atau trik-triknya gitu, Pak? Mengalami kendala penurunan dalam produksi. Wah, ini kita memang ini namanya strategi pricing. Ini dalam bisnisnya namanya strategi pricing, bagaimana menentukan harga. Jadi ketika produk kita mau di launching, ini harganya 10.000, itu kita harus menghitung itu. Pajaknya harus dimasukkan dulu 10%, cost produksinya berapa, kemudian semuanya variabel cost, fixed cost, semua cost-costnya itu dimasukkan. Apakah benar itu di harga yang 10.000. Kemudian baru kita hitung apakah mampu dibeli oleh pasar. Ini memang ini kompleks ya, tapi triknya seperti itu, kita hitung dulu HPP kita. Ya, modal kita berapa, nah itu kita jualkan. Sehingga ketika setting harga, nanti harga akan turun karena apa? Misalkan turun karena permintaan yang kurang, atau turun karena masa pandemi kan berbeda. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan. Tapi kalau mau memahami tentang kendala penurunan atau penaikan, itu bagusnya nanti mempelajari HPP-nya dulu. Nah, HPP-nya kemudian apakah nanti melihat juga itu secara global, apakah harga kopi, harga produk kita itu terpengaruh oleh pasar-pasar dunia, kayak kopi itu terpengaruh.
Amerika batuk saja kopi turun begitu kan. Nah, atau apa seperti apa itu apakah berpengaruh atau tidak. Jadi memang sangat kompleks, tapi kita tetap harus ngitung namanya HPP. Itu. Mas. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Junaida dari Dumai. Bagaimana cara kita memasarkan produk supaya cepat diketahui atau dikenal masyarakat luas? Bahwa produk yang kita jual ada berbagai jenis. Promosi. Nah, ini bagian how do you sell your products? Bagaimana Anda menjual produk Anda? Itu adalah promosi. Tetap promosi menjadi bagian yang penting dalam bisnis. Nggak bisa promosi itu bukan kita jor-joran promosi tidak, tapi marketing lah ya. Sekarang ada banyak medsos ya yang bisa digunakan secara gratis, IG gitu. Nah, konsisten saja promosi dengan menggunakan itu gitu. Itu yang bisa. Kemudian relasi, perbanyak relasi itu penting juga. Karena kalau produknya makanan itu biasanya itu dari mulut ke mulut yang paling besar efek dan dampaknya. Nah, berarti harus banyak berkomunitas ini. Komunitas lebih banyak itu, Mas. Kira-kira gitu, Mas. Bu Junaida. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Sidaryani Dumai. Sistem usaha Bapak apakah bisa diterapkan di bidang usaha yang lain seperti kerajinan? Sangat bisa, Bu. Bahkan untuk traceability kami itu sekarang mau dipakai kawan-kawan di Aceh itu untuk kopi, di Gayo, di Bali, kemudian untuk di Padang itu mau dipakai untuk rendang. Jadi nanti Ibu kalau di Amerika makan rendang siapa itu bisa tahu gitu loh. Nah itu bisa, sangat bisa sekali. Lanjut Mas. Oke, gitu Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Rinilda dari Dumai. Pertama, di masa pandemi, bagaimana cara kita bisa melihat pangsa pasar yang bagus untuk peluang usaha rumahan? Yang kedua, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk memulai bisnis baru? Dan yang ketiga, trik-trik apakah yang harus kita lakukan supaya orang lebih cepat mengenal produk kita? Oke, kalau di masa pandemi ini siapa sih nggak kena pandemi ya? Semuanya kena nih, bahwa perusahaan besar, perusahaan kecil sama aja kena. Dan UKM agak selamat karena UKM tidak berdampak begitu besar karena tidak banyak karyawan, bisa jadi lebih efisien gitu. Nah, apa yang peluang yang bisa dibagus? Produknya bisa sama. Hanya sekarang yang berubah dari masa pandemi adalah yang disebut dengan channel distribusi. Cara menjualnya. Kalau dulu orang datang makan di warung kita, nah sekarang bagaimana take away, kita kirim. Nah, ketika take away, orang harus diberi keyakinan bahwa makanan yang dia makan itu adalah makanan yang higienis, bersih. Nah, bisa nggak menghadirkan informasi itu? Itu juga inovasi. Menghadirkan informasi, makanan saya diproses dengan higienis. Kalau tulisan sekarang mungkin sudah, tapi visual, video atau ya apa yang ada seperti yang saya katakan di dalam produk kita, sehingga dia ketika makan itu dia akan tahu ini kapan dimasak, siapa masaknya. Itu juga bagian inovasi ya, usaha rumahan yang sustain. Karena beberapa kopi kita, kafe-kafe kita yang masih sustain sekarang, masih bertahan itu karena kami masih menceritakan bagaimana pembeli behind story-nya dari perusahaan dari cerita kopi-kopi itu gitu. Kemarin kita melihat sama-sama kopi kerinci, teh kayu aro itu masuk di narasinya Mata Najwa oleh Pak Menteri. Itu bagian dari pola-pola mempromosikan gitu. Dan kita menjelaskan bahwa kopi kita higienis, kopi kita minuman kita bagus. Ya, tetap promosi dan cari endorse yang bagus. Itu. Baik, untuk beberapa poin yang bisa saya catat bahwa sebelum memulai usaha, pertama kita harus tentukan dulu target marketnya siapa, terus pahami dulu produk apa yang akan kita buat, dan yang terakhir kita harus selalu membuat inovasi. Gitu ya Coach ya? Siap. Jadi seorang wirausahawan harus memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal agar kedepannya tidak ada kendala di dalam membuka usaha dan pemilihan yang tepat dengan modal yang dimiliki oleh calon wirausaha. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama untuk seluruh peserta agar dapat menyalakan fitur kameranya.
Oke. Semua mendengar aba-aba dari saya ya. Oke. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Nah, 1 kali lagi. 1 kali lagi. Ya. 1, 2, 3. Aku belum dapat. Kebiasaan. Ulangi semua lagi. Ulangi. Aku belum dapat, Pak. Ulangi. Ya. Dumai kebiasaan, Dumai. Aku pun belum dapat loh, Pak. Oh. Kalau nggak dapat cari sendiri. Ulangi, 1, 2, 3. 2, 3. Wes tojem, kueku Sumiati, gayamu. Slow lawak Sumiati. Ababanya nggak ada pulanya. Aku baru nyampe. Mak Dara mau kemana, Mak Junaidara? Junaida. Dari mana? Di kantor Basnas. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, saat ini kita telah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti acara pelatihan pada hari ini. Senang sekali bisa berdiskusi dan berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga ilmu yang diberikan dapat memperoleh dapat memberi manfaat dan menginspirasi kita semua. Amin. Melalui pelatihan ini kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu-ibu, mohon izin. Junaida mau kemana tuh?